Hipoglikemia nokturnal atau gula darah rendah di malam hari merupakan kondisi medis yang sering terjadi pada orang yang mengobati diabetesnya dengan insulin. Hipoglikemia memang sering dikaitkan dengan penderita diabetes, namun hipoglikemia juga bisa dialami oleh siapa saja dengan berbagai faktor penyebab. Hipoglikemia dapat menyebabkan masalah serius, apalagi jika turun drastis di malam hari. Meskipun kondisi tersebut jarang terjadi, kadar gula darah rendah di malam hari dapat mematikan jika tidak terdeteksi dan cepat ditangani. Bahkan mungkin penderita diabetes tidak menyadari bahwa mereka mengalami hipoglikemia. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui gejala, cara mengatasi, dan mencegah terjadinya hipoglikemia di malam hari. Hipoglikemia atau yang biasa disebut dengan gula darah rendah merupakan gangguan kesehatan yang terjadi ketika kadar gula yang ada di dalam darah berada pada posisi di bawah normal, dan merupakan komplikasi yang paling umum terjadi pada pasien diabetes. Seseorang dikatakan mengalami hipoglikemia bila kadar gula darah atau glukosa turun di bawah 70 mg per desiliter. Kondisi ini sering terjadi pada penderita diabetes, namun juga bisa dialami oleh siapa saja. Penyebab hipoglikemia. Hipoglikemia dapat dipengaruhi oleh beberapa penyebab. 1. Aktivitas fisik berlebihan. Ini terjadi jika tidak disertai dengan asupan makanan yang cukup. Olahraga yang intens atau berlebihan dapat menyebabkan tubuh menguras glukosa atau gula darah lebih cepat dari yang diproduksi sehingga kadar gula darah bisa turun drastis. 2. Pengurangan asupan kalori secara signifikan. Ini sering terjadi pada seseorang yang memiliki pola makan yang tidak sehat seperti menunda makan atau sedang menjalani diet rendah karbohidrat. Ketika tubuh tidak mendapatkan cukup kalori, cadangan glikogen di hati dan otot yang digunakan untuk menghasilkan glukosa akan berkurang. Jika asupan kalori terus kurang, simpanan glikogen akan habis, menyebabkan kadar gula darah turun. 3. Puasa berkepanjangan. Puasa berkepanjangan bisa menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko hipoglikemia, terutama pada penderita diabetes. Namun, pada orang sehat, puasa yang cukup lama jarang menyebabkan hipoglikemia karena tubuh memiliki mekanisme untuk menjaga kadar gula darah. 4. Penggunaan insulin atau obat diabetes, terutama golongan sulfonylurea yang melebihi dosis atau tidak teratur dengan asupan kalori yang rendah. 5. Konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Alkohol dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk mengatur gula darah, dan jika seseorang menggunakan insulin atau mengkonsumsi obat diabetes, hal ini dapat meningkatkan risiko hipoglikemia. 6. Penyakit tertentu. Beberapa kondisi medis atau penyakit dapat menyebabkan resistensi insulin atau gangguan pada regulasi gula darah yang dapat menyebabkan hipoglikemia. Seperti penyakit hati kronis, tumor di kelenjar pankreas, gangguan ginjal, dan penyakit infeksi kronis. Gejala hipoglikemia. Gejala hipoglikemia seringkali tidak disadari, apalagi jika terjadi saat tidur. Salah satu tanda khasnya adalah keringat berlebihan yang bisa membasahi spray atau pakaian tidur. Juga bisa disertai dengan gejala gemetar, rasa lapar, pusing, badan terasa lemas, jantung berdebar, dan gangguan penglihatan. Bila ini tidak segera diatasi, gejala bisa menjadi lebih berat, menyebabkan penurunan kesadaran bahkan kejang. Cara mengatasi gula darah rendah. Pengobatan awal, konsumsi 15 hingga 20 gram glukosa atau karbohidrat cepat serap, seperti setengah cangkir jus buah,
larutan gula, permen atau madu. Periksa kadar gula darah setelah 15 menit. Jika kadar gula masih di bawah normal, konsumsi kembali seperti pengobatan di awal. Saat kondisi sudah mulai membaik, makan dalam porsi lebih banyak. Cara ini dapat membantu memulihkan kondisi dengan cepat. Untuk mencegahnya, konsumsi karbohidrat sebelum tidur, memastikan dosis obat bagi penderita diabetes, dan rutin melakukan cek gula darah. Memahami penyebab dan gejala hipoglikemia di malam hari penting agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Dengan cara yang tepat, kadar gula darah dapat dikendalikan dan risiko komplikasi dapat diminimalkan. Terima kasih, salam sehat.